Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Prayogo Official. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman semua, di tahun 2025 ini, di sini sekarang adalah bulan Juni, yang dimana tahun ajaran semester genap sudah usai. Sudah banyak sekali sekolah-sekolah melaksanakan pelepasan siswanya sudah lulus. Dan tentunya di bulan-bulan ini adalah bulan-bulan yang menentukan anak-anak kita akan bersekolah di mana. Mungkin yang sudah lulus SD akan melanjutkan di SMP atau MTS mana, dan begitu selanjutnya. Lantas, di mana sih pendidikan terbaik untuk anak-anak kita? Di sini saya akan menceritakan bagaimana pengalaman saya pribadi terkait pendidikan anak. Sebetulnya sekolah yang berbasis agama ataupun sekolah yang berbasis umum, baik itu negeri ataupun swasta, mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing tentunya. Tetapi kita sebagai orang tua harus bisa selektif. Di sekolah mana kita akan memasukkan anak kita untuk menyelami dunia pendidikan. Maka yang perlu kita pelajari, yang pertama adalah ketika kita akan memasukkan anak kita di suatu sekolah, kita harus tahu profil sekolah. Baik itu program unggulannya, kegiatan sehari-harinya, adakah kegiatan positif yang setiap hari dilakukan, dan bagaimana guru-gurunya, kemudian bagaimana lingkungan sekolahnya. Tidak bisa kita pungkiri ketika kita berada di lingkungan sekolah yang berbasis agama, sudah tentu ada pembiasaan-pembiasaan setiap harinya. Baik itu kalau di pagi hari itu sholat duha, nanti sholat zuhurnya berjamaah, tilawah Al-Quran, seperti itu. Itu adalah sebuah pertimbangan, teman-teman, di mana kita akan menyekolahkan anak kita nanti. Dan di lain itu, di sekolah umum pun sama, pasti juga ada pembiasaan-pembiasaan yang baik. Untuk sementara ini saya memang mengajar di sekolah swasta, tentunya saya tidak mendalami lebih dalam sekolah-sekolah yang berbasis umum. Jadi saya sendiri mengajar di sekolah agama dan swasta, seperti itu. Ya mungkin saja di sekolah-sekolah umum juga ada pembiasaan-pembiasaan baiknya. Nah, maka sebagai orang tua harus selektif, melihat apa sih keunggulan atau apa sih alasan saya harus memasukkan anak saya ke dalam sekolah tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting, teman-teman semua, memang pendidikan itu butuh legalitas, yaitu sekolah. Kita tidak bisa pungkiri itu, karena sebaik apapun kita mendidik anak, tetap saja kita tidak bisa mengeluarkan ijazah. Tetap ijazah adalah legalitas milik sekolah. Tetapi untuk pembentukan karakter anak, baik buruknya anak, sebetulnya lahir dari keluarga. Maka kita juga perlu mawas diri, teman-teman. Ketika kita ingin anak kita menjadi anak yang baik, ketika kita ingin menjadikan anak kita anak yang berprestasi, maka kita sebagai orang tua harus membangun itu dari keluarga. Jadi keluarga kita harus support anak.
Kalau anak ingin berakhlak baik, ya kita ajarkan di rumah. Nah, nanti di sekolah adalah penerapannya. Bagaimana mereka sopan santun kepada gurunya, bagaimana mereka bergaul dengan teman-temannya. Itu sebetulnya adalah pendidikan kita dari rumah, agar anak kita selain tahu baik dan buruk, kemudian mereka langsung bisa praktek. Nah, sekolah ini adalah tempat praktek awal mereka bermasyarakat. Jadi kalau misalkan kita mengarahkan anak kita, kalau dengan orang tua atau dengan guru, berbahasalah yang sopan. Nah, maka si anak nanti ketika sudah di sekolah, maka insya Allah secara otomatis mereka akan berbicara sopan terhadap mungkin gurunya, mungkin orang yang lebih tua, dan lain sebagainya. Dan kemudian di era yang sudah sangat modern ini teman-teman, pendidikan sekarang seolah-olah itu tergantikan oleh media-media sosial yang sudah sangat berkembang. Sebetulnya untuk mendapatkan pengetahuan tidak harus di sekolah. Kita di online, kita buka YouTube, kita buka TikTok, kita buka apa saja yang itu media sosial, sebetulnya sudah ada pembelajaran dan ada ilmu di sana. Tetapi untuk anak sekolah, untuk anak kecil di bawah umur, mereka itu tidak bisa memfilter, tidak bisa menyaring mana sih sebetulnya yang pendidikan baik, mana sih sebetulnya yang konten-konten baik. Mereka tidak bisa memfilter itu. Bahkan mereka lebih cenderung ke konten-konten yang sekedar lucu. Dan di situ tidak ada nilai pendidikan positifnya. Malah bisa jadi dari konten itu adalah pendidikan negatif. Seperti yang saya alami sendiri di anak-anak murid saya, ternyata mereka itu tidak sedikit yang ketika melihat konten-konten lucu yang sebetulnya itu adalah tidak baik, itu diterapkan di sekolah, diterapkan di dunianya gitu. Jadi seperti kata-kata kotor gitu kan, kata-kata kotor tuh terlihat lucu ketika di konten, tapi sebetulnya ketika di dunia nyata itu tetap kata-kata yang kotor, yang tidak baik. Dan di situ adalah kita sebagai orang tua juga harus bisa mengarahkan anak-anak kita bagaimana mereka bermain media sosial. Nah, di situ teman-teman, sedikit dari saya tentang pendidikan terbaik untuk anak-anak kita itu di mana. Sekolah terbaik tentunya yang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kemudian dari lingkungan keluarga juga harus baik. Kemudian perhatian kita kepada anak, sampai perhatian bagaimana mereka bermain medsos, itu harus kita perhatikan. Insya Allah anak-anak kita akan menjadi baik dengan ikhtiar-ikhtiar tersebut. Amin amin Allahumma amin. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.